Selamat datang kembali. Hari ini kita gali lebih dalam ya soal materi yang Anda siapkan. Tentang cara memaksimalkan untung dari pembangkit penyimpanan energi udara terkompresi atau CAES. Benar ya nyebutnya gitu? Iya, betul. CAES. Nah, sumber kita ini dari dokumentasi teknis model energy plan. Tujuan kita, gimana caranya biar kita ngerti strategi operasional yang paling oke lah buat bikin CAES ini efisien dan ya untung gitu. Mari kita bedah. Sip. Fokusnya emang di analisis bisnis ekonominya, pakai energy plan ini khusus buat CAES. Jadi model ini bisa bantu kita lihat gimana sih input teknis sama finansial kayak biaya bahan bakar, biaya O&M pompa sama turbin, terus harga listrik rata-rata, itu ngaruhnya ke hasil operasi. Hasil operasi itu maksudnya kayak biaya produksi, untung bersih, gitu-gitu. Iya, betul. Termasuk juga seberapa banyak kapasitas penyimpanan yang kepake. Semua ini bisa disimulasikan. Oke. Jadi di model ini ada beberapa strategi operasi kan? Ada berapa tuh yang utama? 3 ya? Benar, ada 3 yang utama dibahas di sini. Yang pertama itu strategi 6. Strategi 6. Iya, ini disebutnya strategi optimal teoritis. Tujuannya, ya, nyari pendapatan operasional setinggi mungkin dalam 1 tahun. Tapi ini asumsinya kita udah tahu duluan harga listrik sepanjang tahun itu gimana. Kayak punya contekan harga gitulah. Wah, ideal banget dong kalau gitu. Terus gimana caranya? Prinsipnya sih simpel, harga jual listrik, kita sebut aja PSEL, itu harus lebih tinggi dari biaya marginal produksinya, atau MC-PROD. Oke, MC-PROD, biaya marginal produksi. Itu apa aja komponennya? Kayaknya ini kunci ya buat tahu kapan harus jual listriknya. Dari harga gas alam, PN gas, terus ada rasio bahan bakar, I-rasio namanya, ditambah lagi biaya operasional variabel turbin, MCST, sama kompresor, MCC. Terus ada efisiensi kompresor, EC, sama turbin, ET. Dan jangan lupa harga beli listrik buat kompresornya, P/by. Jadi rumusnya agak panjang dikit. Oke. Jadi semua biaya langsung saat itu ya? Betul, biaya buat ngeluarin listrik saat itu juga. Ada rumusnya, MC-PROD sama dengan PN gas, I-rasio, plus MCT, plus P/by, plus MCC, kurung buka. IC, IT, kurung tutup. Gitu kira-kira. Oke. Nah, terus algoritma strateginya, gimana tuh yang teoritis ini? Cara kerjanya itu iteratif, jadi dia nyari dulu jam dengan harga tertinggi dalam setahun, itu jadi prioritas buat turbin jalan, buat jualan listrik. Terus, dia tentuin rentang waktu kapan harus ngisi atau kosongin penyimpanan, tapi nggak boleh nabrak batas atas atau bawah kapasitasnya. Abis itu, dalam rentang waktu tadi, dicari jam dengan harga listrik terendah. Nah, ini prioritas buat kompresor nyala, buat beli listrik murah terus nyimpen udara. Oke. Jual pas mahal, beli pas murah. Klasik ya? Iya, tapi nggak cuma itu. Dia juga bandingin harga jual maksimal sama biaya produksi marginal tadi. Harus untung kan? Terus dia identifikasi juga apa yang jadi bottleneck operasinya. Apa kapasitas turbinnya kurang, atau kompresornya, atau malah ruang penyimpanannya udah penuh atau kosong. Jadi dia mempertimbangkan semua batasan ya? Betul, setelah itu baru deh turbin dan kompresor dioperasikan di jam-jam yang udah dipilih tadi. Proses ini diulang terus sepanjang tahun. Contohnya di dokumentasi itu pakai data Nord Pool 2005, kelihatan gimana operasinya jadi tersebar setelah banyak iterasi. Oke. Itu kan yang teoritis ya, istilahnya. Kalau kita punya bola kristal, buat lihat harga setahun ke depan. Haha, iya bener. Mimpi indahnya gitulah. Nah, di dunia nyata kan nggak mungkin gitu. Kita nggak tahu harga besok aja kadang susah nebak. Jadi, ada dong strategi yang lebih praktis? Tepat sekali. Makanya ada strategi lain. Ada strategi 5, namanya historis praktis, sama strategi 4, prognostik praktis. Oke, strategi 5 dulu. Historis praktis. Gimana tuh? Kalau strategi 5 ini, dia ambil keputusan berdasarkan rata-rata harga dari periode historis sama masa depan yang dekat. Misalnya, rata-rata harga dari 11 jam yang lalu, jam sekarang sama 12 jam ke depan. Jadi, kayak ngintip spion dikit.
tapi juga lihat ke depan sedikit. Jadi pakai data yang udah ada dan prediksi jangka pendek banget ya? Iya, gitu. Nah, kalau strategi 4, ini yang prognostik praktis. Prognostik berarti ini yang butuh ramalan harga bagus ya? Betul banget. Strategi 4 ini sangat bergantung sama perakiraan harga. Dia pakai rata-rata harga periode mendatang, misalnya 24 jam ke depan. Dari rata-rata harga perakiraan itu, dia nentuin harga penawaran beli dan jual. Jadi ada batas harga maksimal buat beli listrik, buat kompresi, dan harga minimal buat jual listrik. Wah, jadi kayak masang target harga gitu ya? Iya, konsepnya gitu. Dia menetapkan batas harga beli maksimum dan harga jual minimum berdasarkan harga rata-rata bergerak periode itu, plus ada selisih harga delta P yang dihitung dari biaya-biaya dan efisiensi tadi. Jadi akurasi ramalan jadi kunci banget di sini ya? Banget. Kalau ramalannya akurat, potensi untungnya bisa lebih bagus dari strategi 5. Tapi ya, kalau meleset, risikonya juga ada. Oh iya, ada juga rencana strategi optimal 24 jam. Ini idenya optimalkan per hari aja. Tapi ini katanya belum diimplementasikan di modelnya waktu dokumentasi ini dibuat. Oke. Jadi intinya ini kayak main strategi ya, si operator CAS ini harus pinter-pinter menyeimbangkan antara pengen untung maksimal berdasarkan harga pasar, tapi di sisi lain, ya sadar kalau informasi harga masa depan itu nggak pasti. Nah, kenapa sih pemodelan kayak gini penting buat kita, buat Anda yang dengerin ketahui? Gini, memahami gimana modal profitabilitas penyimpanan energi kayak CANS ini bekerja, itu ngasih gambaran nyata lah soal sisi ekonomi di balik upaya menjaga kestabilan jaringan listrik. Apalagi kan sekarang makin banyak energi terbarukan masuk ke sistem. Matahari, angin, itu kan produksinya fluktuatif banget ya. Iya, kadang banyak banget, kadang kurang. Nah, CANS ini salah satu solusi buat bantu menyeimbangkan itu. Dia bisa nyimpen energi pas lagi berlebih dan murah, terus ngeluarin lagi pas dibutuhin dan harga lagi tinggi. Jadi penting banget buat stabilitas grid. Oke, jadi bisa dibilang CANS ini kayak penyangga gitu ya di sistem energi? Bisa dibilang gitu. Dan model kayak energy plan ini bantu kita ngertiin gimana penyangga ini bisa dioperasikan secara ekonomis. Sip. Jadi kesimpulan dari obrolan kita ini apa nih? Ya, intinya energy plan ini nyediain alat analisis ekonomi yang canggih ya buat CSIS. Dia ngasih pilihan strategi. Mau pakai yang ideal banget, strategi 6 sebagai patokan, atau pakai strategi praktis kayak strategi 5 atau 4 yang lebih realistis ngadepin pasar yang, ya gitu deh, nggak bisa ditebak harganya. Jadi kelihatan banget ya gimana keputusan operasional itu, kapan nyimpen, kapan jual, itu basisnya data banget. Betul. Data harga, data efisiensi alat, data biaya operasional, semuanya dihitung buat memaksimalkan pendapatan. Menarik banget sih ini. Oke, sebagai penutup nih, coba deh Anda pikirkan ini. Mengingat strategi praktis tadi, terutama strategi 4, itu kan sangat bergantung ya sama prediksi harga. Nah, seberapa besar sih sebenarnya ketidakpastian finansial yang dihadapi operator CSS ini sehari-harinya? Terus, gimana ya kalau nanti teknologi peramalan harga makin canggih, kira-kira dampaknya apa ke profitabilitas mereka? Dan ke peran CSS di sistem energi masa depan? Nah, itu pertanyaan bagus buat dipikirin lebih lanjut. Sesuatu untuk Anda gali lebih dalam. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya ya.